akan dibawakan dengan adanya kedua belah coach ini. Tapi ini dia, bandnya udah langsung menuju ke arah Phoveus, Marcel, dan juga Baksha. Ya, Fanny dan juga Freya di band. Udah 5 hero yang di band. Phoveus ini udah spesifik banget ya. Rodrigo berarti nggak mau banget kalau misalkan Phoveusnya akan mengganggu Battle Retribution. Yep. Karena Phoveus yang paling memungkinkan untuk bisa menyentuh ke area jungle juga. Dan kemarin dari beberapa match yang gue lihat juga dari RRQ ya, walaupun ya, untuk kali ini juga udah kena ban. Tapi kan beberapa match sebelumnya juga RRQ kayak Marcel dilepas-lepasin aja kan. Nah itu dia Pak Pulung, mungkin balik lagi ke bentuk respect. Karena bukan siapa yang memainkan, tapi gimana efek dari hero tersebut. Tapi ternyata belum ada impactnya sama sekali, Prof. Nah makanya, tetap aja mungkin lagi-lagi daripada overthinking, terus mungkin aleknya juga gak maksimal dengan Marcel, ban aja. Oke. Dan ternyata untuk kali ini Cyrus harus menggunakan Chusin. Zubsin. Tapi ya ini terbuka juga sih untuk Sora tanpa Valen. Ada Sora yang terbuka untuk Super Dan. Yep. Ini kalau emang mau diamankan sebenarnya nggak ada masalah sih, karena udah nggak ada Valentina juga kan. Tapi tinggal cari sinerginya aja. Apakah sinerginya akan lari ke Chetien? Tapi kalau Chetien kayaknya nggak perlu buru-buru untuk di-pick. Wow, Win. Oke sih kalau gini correctionnya. Jadi pick ketiganya benar-benar bisa fleksibel. Mungkin untuk Yehezkiel juga bisa. Mungkin untuk Idok juga bisa. Bahkan kalau emang mau ambil gold lane langsung buat Kuroki di pick yang ketiga juga memungkinkan sekali. Gak masalah ya. Gak masalah. Yap. Tapi kayaknya kalau ngelihat dari Guinevere, kita sering kali lebih melihat di area jungle ya. Tapi sekarang dari Alter Ego, setelah Chusin, kita tahu Leomord juga menjadi salah satu signature hero dari Yasuke. Kalau mau diambil sekarang juga terbuka, itu dia. Beserta dengan Kalea. Berarti dengan adanya pick Chushin sekarang, ini adalah pick Chushin pertama untuk Cyrus. Karena kalau kita lihat dari data, apalagi kalau ngomongin Chushin, mereka juga baru 1 kali pick 100% dan itu ada di tangan dari Hijumi. Dan muncul lagi Kalea Leomord, bermain dengan metode pick off, dan mungkin akan lebih bermain agresif karena mereka ingin mencari jumlah dari total team fight-nya. Mereka ingin bermain dengan metode 5 lawan 4 terus-terusan, dan itu dia. Chetien, Sora. Wah. Sinerginya mulai terlihat. Ini pick 3 awalnya sih strong banget ya. Iya, tapi balik lagi ya, ini untuk counter setup. Karena emang balik lagi, Fury of the Phoenix, itu jatuhnya nungguin Kalea juga yang bakal nge-react duluan. Yang bikin inisiasi duluan dengan pick off-nya ketika emang ada Tsunami Slam. Alright. Tapi untuk 2 band terakhir dari RRQ, mereka bisa persempit lagi ke opsi untuk Arvi. Apakah akan nutup juga ke opsi dia? Opsi dia, Ya. istri kedua dari Arvi. Istri, Freya yang pertama udah di ban. tapi udah ini. Opsi dia juga. Udah nggak mau kayaknya Freya. Udah gak mau Freya, iya Udah nggak mau bener. Freya, udah. Dia bilang udah gak mau Freya, ini mirip sama Kim ya, yang dia bilang bosen Arlot. Iya. Tapi ternyata lebih ke Yuzong dulu, lebih ke arah mempersempit lagi opsi untuk Nino. Wow. Apa itu? Form pendaftaran Alter Champs. Tadi barusan. Form pendaftaran. Buka pendaftar. Bawa dia di situ ya. Angkatan berapa gitu ya. Menarik. Oke, tapi groknya ditutup. Karena emang belum kelihatan untuk kombonya yang dinamis, tentunya masih ada grok dengan efek knock up airborne. Dan itu akan sangat connect dengan adanya Guinevere Sora. Mungkin akan lebih mudah untuk memberikan chain CC. Lapu-lapu, hero-nya Nino ditutup semuanya. Dipaksa buat hero main. Nino pakai hero yang lebih pasif kali ya, kayak Uranus mungkin. Atau Arlot di sini. Oke. Glue. Tapi Glue dulu. Itu udah Glue 115 aja tuh masih draft pick itu. Arvi. Karena kan mungkin ya, itu tadi ya. Deg-degan lah belum. Udah 115. Ya. Panggungnya lagi excited. Enggak, ini lagi kena genderang drum di belakang juga loh. Ya kan ngikutin juga temponya Pak drumnya. Iya. Tuh. Berapa BPM nih? Nah makanya kan. Oke, pick keempat dari RRQ. Yang harusnya mungkin sekarang bisa keisi ke arah gold lane dulu, biar Guinevere-nya tetap fleksibel. Gold lane seperti apa yang akan mereka bawa? Granger kah mungkin? Atau ternyata, nah high loss. Langsung high loss. Oke. Itu last pick-nya yang tertuju ke arah Kuroki. Wah, ini combo sisi mengerikan ya. Ya tapi lebih ke nungguin lawan match-up-nya dulu ya. Karena kalau kita lihat dari Arvi juga belum menunjukkan hero-nya. Masih ada kemungkinan untuk mengambil opsi dia di sini. Opsi dia, Granger, Kari. Kari juga bisa sih, karena kalau mau main instant pick off ya sama Kalea, itu late game-nya udah pasti bakal instant kill banget buat depannya, front line-nya. Oke. Beserta juga butuh EXP dia. untuk Nino.
Arlot mungkin bisa dibawakan, tapi kalau memang mau butuh badan lagi, Uranus tapi Cici? Bentar. Cici. Flex. Cici EXP ya? Cici EXP ternyata. Cicinya buat ngejawab high loss juga seperti ini. Oke dia. Dan juga jangan lupa Sora. Nino kalau ketemu Sora di EXP lane, dia akan berusaha mungkin untuk bisa menangin match-up-nya. Poke terus hero-nya, target hero-nya dulu. Dibandingkan dengan laning-nya terlebih dahulu. Alright. Tapi last pick untuk Kuroki akan menuju ke arah mana? Butuh damage pastinya. Cloud, Kah? iya Cloud Purify. Purify, iya. Karena ada Kalea juga di sana. Ada Tsunami Slam. Atau jangan-jangan akan bermain dengan... Nah itu dia, Cloud. Cloud. Paling aman, paling secure buat late game juga. Dan paling seimbang dengan sinergi yang emang udah ditunjukkan. Area of effect-nya banyak. Ada Fury of the Phoenix. Ada gerakan dari Spatial Migration juga. Dan jangan lupa kan, ada Shifting Skies. Kalau emang dalam keadaan torrent atau awan, cloud. Let's see. Kita lihat apakah strategi dari masing-masing tim akan berhasil. Oke. Karena ini juga draft yang strong ya untuk RRQ. Tinggal gimana eksekusinya, komunikasi yang mungkin akan kita lihat. Berhadapan dengan Alter Ego yang sedang coba untuk menjaga tren positif yang sedang mereka miliki. Wah ini dia nih, match yang sangat menarik sekali. Karena di hari ini terlalu banyak hal-hal anomali terjadi. Match wangi. Match wangi. Itu dia. Buset, tuh lihat tuh di sana tuh. Buset. Buset, oke kalau begitu jadi teman-teman. MPL Arena tanpa berlama-lama lagi dengan semangat yang begitu luar biasa terus berkumandang dari Kingdom dan juga Ultra Champ. Berarti sesaat lagi kita akan langsung berangkat menuju ke Land of Dawn. Jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Wow, semangat ya. Semangat. Agak rusuh tapi memang di situ Iya. ya. Nah Ultra Champ gue tandain di pojok. Gue tandain Oke, tapi ini dia untuk bagaimana agresivitas ya. Yang kita lihat kekuatan Kalea dan juga Chusin di laning Bang KB. Wah udah pasti ya, bakal coba buat dipaksain. Baru Revitalize ya. ada sekarang. Dan ini dia, Galak. seperti biasa cara bermain Nino ya. Harus galak. Iya, Kenapa dengan Sora dia lagi? galak. Biar nanti suaranya juga nggak nge-spike cepet-cepet. Yep. Oke, Super Dan udah mulai ke gerus HP-nya juga. Super Tapi ini Dan. set talent emblemnya yang sudah kita lihat. Aduh. Master Assassin. Ingin coba buat memenangkan poke damage di area dari EXP lane. Sama juga seperti Kuroki, dimana dia membawakan Master Assassin di Festival of Blood ya. Seperti biasa juga untuk Granger. Oke, Super Ya, Dan iya. hampir saja dan mau tidak mau harus merelakan Cuman beberapa FP minion. deh. Nah ini dia ya, cara main Nino dengan Cici kalau match up-nya lawan Sora. Tapi Selalu seperti ini. sering banget loh Nino ini menang Wah. landing phase. Oke, apakah ini akan balik atau tidak? Dan ternyata tidak, masih nahan aja Prof lumayan. Ya tetap nggak mau kehilangan ya dari siege minionnya juga. Dan buat sekarang kalau kita lihat dari gerak, gerak. Oke. Setelah sekarang, Ido apa yang akan terjadi? First blood Aneh banget. menjadi milik dari Alter Ego. Wah, dan Super Dan Bisa benar-benar dibantu, dipegangin yes. abis sih. Ini Tinggal juga ada dibantu. platingan yang bisa didapetin sama Nino Bang Abe. Ya udah pasti ya, revitalisasi juga udah ke-trigger. Jadi kerugian Kenapa yang berarti inget dengan ada- ada gold yang terlalu langsung 800 loh. Dengan Kan first blood kemain tadi. anchor. Dan beberapa minion yang benar-benar kepotong. Oke, tapi setup Turtle bakal kita lihat akan seperti apa ya. Mengingat dari Super Dan-nya juga ketahan di level 3. Yap. Dan ini dia yang akan langsung dilakukan. Berhasil mereka mendapatkan Karan Nino. Namun di area turtle-nya apa yang akan terjadi? Karena sekarang Idoka tertinggal sendirian di bagian belakang. Idoka pun tidak akan keluar menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Idoka pun langsung selesai. Menjadi sebuah hal yang sangat mengenakan untuk Alter Ego. Karena Purple Bomb sudah ada di depan mata. Langsung aja di momentum. Namun untuk kali ini Super Ken hanya bisa melihat dari kejauhan. Gagal untuk bisa secure ke arah Purple Buff-nya dan ini akan menjadi Nggak usah pertukaran yang lihat sangat tadi. tidak adil untuk RRQ. Ya udah pasti ya, dapetin turtle, dapetin kill lebih banyak. Dan bahkan objektif purple buff. Buset. Spatial Migration tadi berhasil, namun sekarang ada Cyrus mencoba untuk bisa memberikan tidak perlindungan. Wah. Namun di depan berbeda. Ada satu Fury of the Phoenix. Namun untuk kali ini Super Ken berhasil saja dihilangkan dari satu Rocky. walaupun ada Alex juga yang menjadi korban. Ninonya pun lejam seketika. Wow. Solo kill. Yap, itu dia. Sebuah momentum yang bisa dipegang sama RRQ. Melihat Super Ken, inisiasi follow up-nya siap. Gak cuman dari Fury of the Phoenix, Blazing Duet. Dari Kuroki juga menyambut. Langsung semuanya, sinerginya benar-benar kena. Dan bahkan di area bottom lane ada Super Dan. Dengan shifting skies menuju ke arah dari Thunder. Heaven's Wrath.
untuk melakukan kill terhadap Nino. Dan memang dalam keadaan semua resource sudah keluar. Tadi juga Yeskiel dapetin assist tapi sekedar untuk membukakan vision juga dengan Fury of the Phoenix. Seperti yang tadi dibilang, team play yang dibutuhkan. Karena bener-bener harus dengan timing yang tepat. Satu ult kepake aja nih dari RRQ, udah pasti bakal ada kerugian. Sama halnya seperti Alter Ego, di mana mereka harus coba buat ambil satu hero duluan. Apalagi mereka punya Kalea dari Alek. Ya, tinggal target lock ya. Dan Langsung burst kalau bisa kan. kayak tadi juga makan hidup masih nggak masalah ya. Nggak masalah. Masih cukup tadi untuk disumbangkan damage-nya juga. Tapi harus dipastikan idoknya tumbang. Ya. Karena kalau udah tsunami slam tapi idoknya nggak tumbang, udah pasti bakal ada fight back. Betul. Karena ada Fury of the Phoenix. Salah ketahuan, oke. Dan sekarang ada satu lagi sepatu migration final require namun di bagian belakang. Saya masih free. Dibanting langsung selesai Supercat di dalam area sendiri. Namun sekarang lihat pergerakan dilakukan oleh Yasuke masih berusaha untuk bisa kabur. Gimana langsung hancurkan. Satu persatu triple kill untuk Yasuke. Yasuke triple kill yang dia amankan pastinya dengan team fight inisiasi yang manis banget dari Alek. Langsung nangkep ke arah super can-nya. Ini benar-benar langsung ditargetkan ya. Apalagi dengan adanya flicker tadi Alek. Slam dan mereka lagi-lagi memenangkan dari matchup. Dan angkanya Kuroki dikejar sekarang. Berhasil diambil dan sekarang ada sebuah gerakan yang akan dilakukan oleh dua player dari Alter Ego. Ganggu aja ya. Ganggu tipis aja. Ganggu aja biar gak nyaman farmingnya. Iya. 1000 gold sebenarnya buat sekarang Alter Ego lagi unggul. Dan ini yang membuat sepertinya permainan mereka akan langsung coba buat cari orang lagi. Ya, ini masalahnya kalau nanti dari tadi ya, dari Super Cat yang melakukan sebuah combo kayak gitu dan Cyrusnya lepas, gagal terus aja Prof, diangkat-angkat aja terus Prof. Udah pasti. Udah pasti. Lagi Violet nih muter-muter terbang. Purify kalau enggak. Kabur lagi, apalagi buat sekarang kan udah ada glowing one. Mendapatkan satu turret ditukar dengan di bagian top lane karena emang mereka cuma mau trade aja. Oke, tapi harusnya ini masih bisa menjadi trade yang adil dari keduanya. Arvi juga udah menyelesaikan ke arah Sky Piercersnya sekarang. Nah itu tuh, hati-hati. Karena kalau misalkan satu kali pecah dari efek letalitynya ini pasti bakal merepotkan. Merepotkan. Nah apalagi dengan adanya pemilihan dari Alek. Ternyata Kraden Armor untuk mengurangi magic power dari Super Ken yang punya concentrate energy. Oke. Terutama juga untuk bagaimana Yeskiel bisa ngasih poke damage. Tapi Wah Barbiel lagi dong, oke. Ada Fire Require mau tidak mau sepatu migration. Namun sekarang ada sebuah bantingan. Dengan pergerakan yang ada, Arvinya masih free di bagian belakang. Super Dana Permasalahan sudah hancurkan. Dibanting lagi Idok yang mau kabur ke arah mana Idok. Sementara Kuroki. Ada satu blazing duet tadi. Yang mungkin masih cukup jauh jarak ya. Iya. Minion. Minion. Mau clear minion. Mau langsung clear minion setidaknya ada. Iya. Setidaknya ada golnya tadi. Betul, setidaknya bisa mendapatkan sesuatu lah. Iya betul, karena sudah kejauhan tadi. At least dapat minion. Iya. Gitu. Dan berarti mid turretnya jadi nggak hancur, itu aja sih mungkin objektifnya dengan Blazing Duet. Makanya itu kalau Jadi tidak ada kerugian yang lebih dalam lagi walaupun tadi harus jangan dengan itu BA beberapa goblok lagi anjing engage. big mau Absolute cinema. Yap. Kelar lagi nih turtle setup dari Alter Ego karena potensinya sangat terbuka sekali. Dengan keuntungan 3.000 gold seperti timnya ini. lagi Soalnya kalau terpuruk. Kuroknya tadi paksa juga untuk masuk Apalagi ke fight-nya di cukup ciciannya. terlambat gak sih? Iya. Yang Iya. ada berbahaya gitu. Damage-nya lumayan gede. Telat, kehilangan momentum yang ada ntar jadi Kuroki 10 detik viral lagi. Tambah. Dan sekarang berhasil Hebat mendapatkan dong. Wah, ini mah satu orang lagi. Dan Ini mah Turtle betul-betul akan diambil. Waduh, Waduh, Idok, what? mogok. terlalu jauh sepertinya. Baru kita ngomongin soal gak pandang dulu. Bener-bener 3 semuanya kan Pak Bulung? Wah keserimpet itu tali Yoyo kena dan gak bergerak sama sekali. Jangan lupakan Alek di sini juga sangat-sangat bisa menangkap siapapun kecuali Kuroki dengan Purify-nya ya. Ya, untuk dengan saat catatan ini. ingat ya, dengan catatan Alek di sini juga nggak buru-buru untuk fleeting time. Itu dia. Dia baru selesai dengan Raden Armor, mungkin nextnya dengan adanya Select Plate dia bisa langsung menuju ke chassis Poldron. Dia emang bener-bener dalam keadaan seperti ini, Alter Ego malah makin sulit untuk bisa di take down. Apalagi Arvi. Udah punya 20 stack lethality dari Sky Piercer. Ya dan apa yang terjadi kalau kita ngeliat dari RRQ, early mereka masih cukup oke loh. Yep. Mereka dapatin tadi poin kill karena Nino, terus juga inisiasi dari Super Ken yang di follow up dengan begitu bagus. Tapi seketika keadaannya disetir sama Alter Ego sekarang. Sering kalah setup. Kayak ada yang telat datang, Alter Ego-nya udah grouping 5, tiba-tiba mau fight di purple buff. Karena kan beberapa tempat itu emang layak untuk dijadikan tempat team fight. Oke. Contohnya di area objektif, mid lane, purple buff. Dan itu yang dari tadi dituju sama Alter Ego. Alright. Tapi ya Alter Ego walaupun dalam keadaan yang cukup unggul, mereka juga nggak mau terlalu buru-buru. Malefic Roar. Iya mereka akan tetap menguasai dan terdengar sebuah konsil. Oke.
Masih free, siapa targetnya? Ada satu tiga Tsunami Slam dan Ido masih berhasil kabur. Ya itu dia informasi Tsunami Slam. Wop, tapi diangkat. Oke, berhasil diangkat. Namun sekarang ada sebuah keberangkatan dari Alter Ego dan Arfi Japri. Arfi ada bagian belakang tapi baru saja Blazing Duel. Mahal. Kuroki akhirnya tadi. Ada satu hal yang bisa dia lakukan. Mencoba untuk bisa mengatakan Dewi tapi Yasuke sakit banget. Yasuke berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yap. Yap, Wow, bukan. itu dia Kuroki yang akan menjadi late game insurance tentunya dari RRQ. Masuk dengan timing tepat waktu. Hingga akhirnya memporak-porandakan setup yang tadi diinginkan oleh Alter Ego. Seperti apa yang dibahas sama Bang KB tadi. Makan depan tapi pastikan dia tumbang dan Ido kayak tadi nggak tumbang. Itu dia, kalau nggak tumbang udah pasti bakal langsung di fight back. Yes. Akan ada YSKL, 7 total assist. Dan dari tadi benar-benar berada di tempat yang sangat safe. Fury of the Phoenix menjadi salah satu counterplay dari Alter Ego. Sekarang mereka harus mempertimbangkan kembali siapa target selanjutnya dari Alek. Udah nggak bisa kayaknya makan Idok pelan-pelan. Yep. Atau mungkin langsung ganti target ke Super Dan, karena tadi beberapa kali Super Dan juga tumbang. Atau Super Ken. Ya kita tahu sendiri dia pemegang Retribution. Iya ya, asal jangan kena tipu ya bayangannya. Oh itu dia tuh. Wah, Tiba-tiba. Super kan ketinggalan level lumayan ya. Lumayan beda 4 level. Karena tadi ada banyak purple buff yang diambil Pak Pulung. Udah selesai dengan Ice Queen One. Wah viral nih Ice Queen One nih sekarang. Udah pasti ya, laris manis. Iya. Mau jadi ini sales Ice Queen One sekarang. Waduh, salesnya udah pasti ya. Slow effect akan menyebabkan para frontliner pasti akan bete. Oke. Tapi ya skill juga selesai dengan lighting transitionnya. Tapi Oke, masalahnya. dan itu ya Glorious Pathway. Sementara sekarang ada pergerakan dari Super Dan. Dan topnya berhasil diamankan dari Yasuke. Maka terlihat ada satu Kuroki. Blazing Duel. Kuroki. Terlalu mahal. Kayak tadi sampai kemahalan. Namun sekarang ada pergerakan yang begitu Mania? mengerikan. Arfi, again and again. Mendambahkan kembali tabungan Mania untuk Arfi. Di waktu yang berdekatan pun akhirnya Alter Ego mendapatkan begitu banyak keuntungan. Ini secara langsung My Bob, God. ada 2 tindakan dari masing-masing marksman yang langsung diperlihatkan secara bersamaan ke kita loh. Itu dia dan Maniac barusan Arfi. Dengan efek Sky Pierce yang masih menempel dalam tubuhnya. Dan dimaksimalkan, Lord juga masih ada. Gerakan apa lagi yang akan dibuat oleh Alter Ego. Wah ini masih ada Holy Defense harusnya juga. Bottom lane gak akan bisa di follow up lebih jauh lagi. Tapi jangan lupakan statementnya Arfi. Dapetin chain kill kalau ada Sky Piercer setelah disapuin sama Nino. Itu gampang katanya. Makanya, ini semakin lebih kayak dikasih jalannya gitu kan. Makanya dapetin Maniac. Oke, tapi ini bakal 3 lane push ya harusnya. Ya, pelan-pelan aja. Oke. Loh. Wait. Alter Requiem. Oke, ada Fire Requiem tadi apa yang terjadi? Oke, bakal dibuka lagi. Tertangkap pas oleh kamera sementara sekarang Idok. Idok berhasil langsung dihancurkan. Sementara sekarang ada 1 orang lagi tambahan dan Monster Kill berhasil diambil, 2 player didapatkan. Sangat cepat. Cepat semuanya terjadi begitu cepat dan nge-boost lagi pastinya. 71 stack Sky Pierce. Support AE dengan 71 lethality power. Ini udah pasti nggak bakal ragu ya untuk makan depan dari tadi. Oke, sementara sekarang Cyrus dengan begitu enaknya coba lihat Cyrus siapa kejar sampai ke depan. Sementara YSKL masih berjuang untuk kehidupannya. Arfi bersama dengan rekan-rekannya berhasil menghancurkan ke arah satu base time yang ada di area bahkan di depan berbeda. Super Kai mencoba untuk bisa melompat dari area terdepan. Dan dilanjutkan dengan 1 Blazing Duel. Dan Kuroki hampir saja menjadi korban. Tapi Arfi di tempat yang berbeda. Berhasil ditundukkan. Itu dia bounty yang bagus banget pastinya untuk bisa didapetin sama RRQ. Mendapatkan ke arah sosok Arfi yang tidak bawa Purify. Ya apalagi tadi kan Super Ken yang mendapatkan. Jadi sebuah shutdown yang bagus, bounty yang bagus. Tapi ingat goldnya masih belum tergerus. 7.000. Alter Ego masih unggul dengan angka yang sangat-sangat tinggi. Tinggal menunggu setup selanjutnya. Karena kalau ngomongin late game, apalagi udah ada Wind of Nature. Kuroki bakal bisa target belakang dengan Blazing Duet seperti tadi. Iya, itu enak loh itu Blazing Duel. Dia maksain sampai limit terakhirnya. Limit tadi, Bro. terakhir ya makanya. Yang biasanya mungkin cuma 1/2 dari Blazing Duetnya udah mundur duluan. Untuk menghindari gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Ini dipaksain sampai 1 bar doang head speed. Iya. Belum lagi harusnya bakal lebih agresif kalau misalkan nantinya Wind of Nature diganti ke Winter Crown gitu ya. Iya, kan yang di notice, Barbar. Barbar. Agresif. Harus tombol gitu ya. duluan, Dibutuhkan tombol dan itu duluan. udah mulai menjadi sebuah titik terang untuk RRQ. Tinggal gimana Alter Ego juga dengan keunggulan yang sedang mereka maintain nih sekarang. Gak ada lagi yang kena culik. Karena dari tadi kalau udah kena satu persatu apalagi yang dapetin ke Arfi, itu bahaya. Nah ini dia, main front to back dari Alter Ego. Karena mereka sangat memungkinkan untuk makan depan. Grangernya juga standby.
dan Alek. Targetnya siapa lagi nih dari Alek? Karena dari tadi yang kemungkinan besar diangkat Alek itu bisa tumbang dengan instan. Yep, Kuroki, Purify ready. Sementara sekarang, hey, mencoba tadi mengejar seperti yang karena dari Cyrus, tapi sepertinya malah berhasil langsung diangkat. Bahkan sekarang, dari Lordnya berhasil diamankan oleh Super. Pertempuran kembali terjadi. Terpecah belah sekarang pertempurannya Super Dan. Berhasil langsung didapatkan dan Alter Ego. Sepertinya kehilangan player lainnya karena mereka berhasil masuk ke area defensif. Oke. Everything time untuk Alex sekarang, tapi RRQ mereka sudah berhasil untuk bisa. Wop. Oke, di tempat yang lain Kuroki mencoba bisa mengantarkan damage-nya karena dari Alex, tapi Alex santai. Iya, untungnya sempat battle mirror image ya. Kalau nggak keikat di depan itu pakai curtain skull. Ya, ditambah lagi dengan adanya menang jumlah di sini dari Alter Yasuke? Ego. Oke, di tempat yang lain Kaget. ada purple buff yang tetap akan langsung diamankan oleh Yasuke. Namun hidup, Mereka cuma mau paksa skirmish saja sih. yep. Dan Biar Lordnya tertahan Lordnya- di sini, bro. Oh, digas. Oke, Ido ngegas dan Super Kena ada bagian belakang tapi Iya. ternyata backup-nya cukup lama. Ada win of that udah langsung dikeluarkan. Ada Kuroki mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Ada satu lagi pergerakan dari Satya mencoba untuk bisa mengantarkan efek sisa dia miliki. Dan Cyrus yang depan yang lain, Cyrus yang berhasil dihancurkan. Tapi Yasuke, walalalala, Super Dan ada di bagian atas. Dia numpukin bagian tanah tapi dengan Super Dan di saat sudah turun lagi dihajar. Wah, barbar Lee dua-duanya. Gak ada yang mau mengalah pastinya untuk bagaimana pertukaran yang kian terjadi. Lord dicuekin, nyari poin kill lagi. Dan akhirnya kita melihat dari RRQ window mereka untuk bisa secure game ini juga akan semakin lebih besar terbuka. Wah, decision yang sangat berani dari Alter Ego. Mereka membiarkan Menang Lord terlebih di dahulu game mencari ini, teamfight. untung. Walaupun sebenarnya secara Dari keunggulan dari tim teamfight match ya. angkanya, RRQ lebih diunggulkan di teamfight barusan. Baru nih pelan-pelan ketarik goldnya dari 7.000 ke 5.000 pelan-pelan. Dan full item dari Kuroki. Jadi langsung menuju ke area dari Winter, tapi tetap di Wind of Nature. Dia ingin menghindari damage dari Arvi. Sekarang Arvi yang malah punya Winter Crown. Oke. Tapi positioning juga akan menentukan ya untuk Arvi. Karena kalau Arvinya tumbang agak berat sih pastinya untuk Alter Ego. Sedangkan RRQ tinggal cari lagi. Gimana momentum-momentum yang tadi sempat diciptakan oleh Super Ken. Karena Kuroki kayak masuknya tuh timingnya pas banget aja. Dan dia selalu terjaga. Terlihat dengan hanya menelan 1 poin dead. Ah, itu tadi sih. Ya. Soal 1 poin dan Wah, diajar lagi dong. Ini damage udah berampunan nih. Revitalize dibuka, Revitalize terpop up. Sementara sekarang Nino mundur lagi. Waduh, Setidaknya mereka ada tahu lah ada spell yang keluar. Iya, ada terikat juga tadi dengan ada curtain skull dari Nino. Sementara Idok, nah ini bakal makin susah untuk ditumbangkan, immortality-nya selesai. itu dia. Semua damage akan ditelan oleh Idok. Lagi udah ada Immortality. Dan Revitalize walaupun masih cooldown ya. Berarti harus nungguin lagi untuk next fight. Dan next fight di area Lord itu Revitalize-nya masih belum selesai. Emang harus ada beberapa pertimbangan apakah Alter Ego akan memilih untuk team fight, pick off. Karena mereka punya fleeting time, jangan lupa. Oke, mengendap-endap pastinya ya, sembari menunggu untuk spawn dari Lord yang akan muncul di dalam 8 detik ke depan. Setup seperti apa lagi yang akan diperlihatkan, karena kalau kita ngeliat dari Super Dan juga Super Ken, itu kombonya lumayan berjalan loh. Yep. Ada beberapa gitu momen yang disambut menyambut. Pelan tapi pasti. Tapi ingat, udah menit-menit kayak gini, udah bener-bener bisa buat spike-nya Cloud. Dia bakal pegangin Lord-nya, bakal tarik ulur. Poke damage dari depan juga bisa. Tinggal menunggu makanya gebrakan dari Alek terlebih dahulu kah? Yep. Atau hidup duluan? Oke, dan Glorious Power. Sementara sekarang coba lihat Super Dan-nya menghalangi pergerakan. What? Apa yang terjadi? Walaupun dihalangi tapi langsung masih sempat bisa melakukan retribution begitu mantap, begitu luar biasa. Super Dan-nya down. Dan Kuroki-nya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa. Triple kill looking for Mania. Looking for Savage. Again. What? Savage. Again. Gue lagi aja Power Ranger merahnya. Iya, dan ini akan menjadi akhir untuk game yang pertama dan